Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Maria Ivanisina, NIM 27 dari Prodi D3 Perpustakaan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah dari sebuah kartun yang berjudul Turbo. Pada suatu hari, ada seekor siput dan satu koloni siput besar yang tinggal di sebuah kebun tomat, di mana ada satu siput yang bernama Turbo yang memiliki impian untuk menjadi seorang pembalap. Dia sangat mengidolakan seorang pembalap yang bernama Guy, yang mana Guy merupakan seorang pembalap formula terkenal yang sering memenangkan lomba. Dan Guy pernah berkata, tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada seorang pemimpi yang terlalu kecil. Dari kalimat Guy tersebut, Turbo memiliki ambisi yang sangat besar untuk menjadi seorang pembalap. Walaupun dia tidak didukung oleh kakaknya yang bernama Chad ataupun lingkungan sekitarnya. Mereka berpikir bahwa impian Turbo sangat gila dan tidak masuk akal. Bagaimana bisa seorang siput menjadi seorang pembalap? Namun Turbo tidak pernah berkecil hati. Dia selalu berusaha dan berlatih. Dan di pagi itu, di saat mereka ingin bekerja untuk mengambil tomat makanan mereka, Turbo yang bertugas untuk mengumpulkan tomat busuk, dia menjadikan tomat sebagai lawan balapnya. Karena hal itu, kakaknya Chad mendapat teguran dari ketua koloni. Chad hanya bisa menerima kelakuan adiknya tersebut dan teguran itu. Dia pun marah kepada adiknya. Kenapa kamu ingin menjadi seorang pembalap, walaupun kau tahu kau seorang siput? Turbo hanya bisa diam. Dan di esok harinya, saat mereka ingin mengambil tomat lagi, ada seekor siput melihat tomat yang sangat besar dan merah. Mereka ingin mengambil tomat tersebut, namun tomat tersebut jatuh dan menggelinding ke halaman. Dan di saat bersamaan, ada tukang kebun yang ingin memotong rumput-rumput di halaman tersebut menggunakan mesin pemotong rumput. Turbo pun mempunyai keinginan untuk mengambil tomat tersebut. Dia pun berlari sangat kencang. Tapi apa daya, tomat tersebut sudah terlindas mesin pemotong rumput, sehingga menjadi serpian-serpian kecil. Turbo pun melihat itu, dia berputar arah dan berlari. Untungnya, dia selamat. Namun, kakaknya Chad sangat amat marah terhadap tingkah Turbo tersebut. Sehingga mereka pun bertengkar besar. Lalu saat malam, Turbo berjalan-jalan pergi untuk menenangkan pikiran dia dan introspeksi diri. Tapi entah bagaimana dia terdampar di atas mobil yang sedang balap liar. Karena tekanan angin yang sangat kencang, dia ke dalam mesin mobil tersebut dan dia meminum cairan kimia entah apa. Karena cairan itu, Turbo memiliki kekuatan istimewa yang bisa berjalan cepat dan matanya bisa mengeluarkan cahaya seperti lampu mobil, serta badannya pun bisa mengeluarkan suara seperti mobil. Dia pun kembali ke koloni untuk melakukan tugasnya mengumpulkan tomat busuk. Tapi pada saat itu, di pagi itu, kakaknya Chad mendapatkan serangan dari burung gagak. Chad pun dibawa pergi oleh burung-burung gagak itu menjadi makanan mereka. Turbo pun mengejar mereka dengan kekuatannya itu. Dan dia pun dapat menyelamatkan kakaknya. Dan tanpa mereka duga, ada seorang yang bernama Tiko, seorang pedagang taku keliling, yang menemukan mereka dan membawanya ke distrik tempat tinggal si Tiko tersebut. Pada saat di sana, kakaknya Chad dianggap seekor siput betina, padahal Chad itu seekor siput jantan.
Dan Turbo di situ dijadikan siput balap oleh Tako dan teman-teman Tako. Di situ siput diberikan aksesoris untuk menunjang penampilan mereka. Tanpa mereka sadari bahwa siput yang dibawa Tiko memiliki keistimewaan, yaitu bisa berjalan dengan cepat atau berlari. Dan Tako pun terkejut serta teman-temannya bahwa kecepatan yang menyamai mobil. Dan Turbo pun memberikan informasi kepada Tiko bahwa dia ingin mengikuti balapan. Tiko pun meminta izin kepada kakaknya yang bernama Angelo. Angelo juga seorang pedagang taco, tapi dia menetap di distrik itu. Angel pun menolak keinginan adiknya Tiko itu untuk mengikut sertakan siput ke dalam lomba balap mobil itu. Dia mengatakan Tiko sudah gila, bahwa dia ingin siputnya balap mobil formula yang diselenggarakan pada tahun ini. Tiko pun berkecil hati, namun karena dorongan dari teman-temannya yang memberikan semangat kepada dia pun bertekad untuk mengikut sertakan Turbo ke dalam turnamen tersebut. Dia tidak mengatakan kepada Angelo kapan dia akan pergi. Dan keesokan harinya saat mereka sampai di tempat pendaftaran untuk ikut balap mobil tersebut, Tiko pun ditolak oleh petugas bahwa tidak mungkin seorang siput mengikuti lomba balap tersebut. Namun dengan akal mereka dan dengan keistimewaan Turbo pun turun dari tangan Tiko dan berlari ke area balap. Dia pun menunjukkan kemampuannya, dan pada saat bersamaan ada anak yang merekam hal tersebut. Dan dari video anak itu yang viral, banyak orang yang menginginkan Turbo untuk mengikuti lomba tersebut. Kemudian Turbo pun mengikuti turnamen tersebut. Awal dia agak kaget dan sepertinya aku tidak bisa mengikuti lomba tersebut. Namun teman-teman siputnya memberikan dukungan kepadanya bahwa kamu bisa, jangan bertanding seperti mobil, tapi jadilah dirimu sendiri, bahwa kita seorang siput, bukan mobil atau mesin. Dari situ Turbo pun bersemangat lagi dan dia mengikuti turnamen tersebut dengan keinginan yang kuat. Dan di saat terakhir, putaran terakhir, Turbo mengalami kecelakaan. Cangkangnya retak parah karena balapan tersebut banyak mobil-mobil yang bertuburkan. Dan Guy yang menjadi idola Turbo ternyata memiliki niat jahat untuk menginjak Turbo karena dia merasa Turbo tidak layak untuk memenangkan lomba tersebut. Lalu Turbo dan menggelindingkan badannya sehingga menangkan turnamen tersebut. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.